gimana sih kamu kayak ada di satu tempat, semua orang di sekitar kamu ngomongnya pakai bahasa lain, kamu nggak ngerti dan kamu nggak bisa ngomong. Wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be. Welcome to Wedding Market Podcast. Semua tentang pernikahan ada di sini. Hi Wedding people, ketemu lagi nih sama saya Iskandar on behalf of weddingmarket.com. Menikah tentunya menjadi impian dari para pasangan yang merajut cinta dan kasih. Segala perbedaan dan juga konflik yang mungkin muncul di saat mempersiapkan pernikahan di kemudian hari akan menjadi sebuah kisah tersendiri bagi kedua mempelai. Lalu bagaimana dengan pasangan yang berbeda kewarganegaraan? Seperti apa sih persiapan pernikahan hingga kisah setelah menikah dari para pasangan berbeda kebudayaan ini? Nah, bersama kita sudah bergabung nih Kanita Sofiani, Miss Earth 2013 ya Kak? Iya betul. Boleh dong Kak disapa audiens kita. Halo Wetmars people. Halo Kanita. Halo Kak, apa kabar? Hai. Malah aku yang di-interview. Kebiasaan, it's okay. Apa kabar nih Kanita? Sehat. Sehat. Lagi sibuk apa sih Kanita? Kalau sekarang tuh lebih banyak kan mungkin ada sebagian dari Wetmars people mungkin ada yang nggak tahu kalau aku tuh stay-nya di luar. Jadi ya pasti jadi ibu rumah tangga. Oke. Kedua, aku ada bisnis online juga, baju-baju India. Ya, linknya di bawah. Saya pakai baju-baju batik gini juga. Terus yang ketiga sih kayak bikin-bikin YouTube juga, konten-konten YouTube selama aku tinggal di India. Dan ya udah sih gitu aja. Oke. Jadi ini bolak-balik India Indonesia atau gimana sih Kak? Lumayan sih. Jadi kayak setahun tuh ada kali 2-3 kali lah pulang ke sini gitu. Ya kan mungkin karena ada bisnis juga di sini kan, jadi kadang harus ngecek-cek juga. Tetap harus kontrol lah ya. Betul. Oke. Jadi buat Wetmer yang belum tahu nih, Kanita Sofiani ini menikah dengan salah satu aktor India, yaitu Kavin Rana. Iya. Hai Kavin. Hai, mudah-mudahan kamu ngerti ya. Nanti kalau ke Indonesia main ya? Iya pasti. Pasti. Iya. Itu harus ya. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi gimana sih Kak awal ketemu sama Kavin, terus sampai akhirnya Kakak bisa menikah sama Kavin? Iya, jadi kan di tahun 2014 itu aku kan start syuting The New It Bulaga Indonesia di Antv. Mungkin ada yang udah tahu juga. Nah udah gitu kita tuh sebenarnya kayak kerja bareng gitu, karena kan aku salah satu co-host juga di sana. Terus ya udah kayak kita kerja bareng, terus lama-lama kayak oke ya gitu, maksudnya ya saling ada ketertarikan lah intinya dari kita berdua. Setelah itu dijalanin terus ya udah deh, ternyata kan Vin itu kan kalau nggak salah kontrak tahun 2015-nya selesai sama Antv tuh di bulan Agustus. Jadi Vin tuh bilang ke aku kayak ya mesti kita tuh mau gimana ini ke depannya, karena kan aku bakalan meninggalkan Indonesia juga gitu kan. Kamu mau nikah atau ya udah kita udahan? Dia tuh bener-bener strict banget gitu, kayak straightforward, kayak ya kalau mau lanjut kita nikah, kalau mau maksudnya kalau mau kayak cuma pacaran ya mendingan nggak usah gitu. Jadi udah langsung ditembak gitu kan. Nah pas ditembak gitu ya aku bingung sebenarnya di awal gimana ya, cuman ngelihat dia tuh bener-bener kayak serius banget, terus akhirnya ya udah aku kayak coba ya udah deh yuk kita serius kayak gitu sih. Oke, tapi emang pada dasarnya kalian menyadari ya bahwa kalian beda negara, ada kesulitan gitu. Iya, pastilah kan. Even dari komunikasi aja kan kita ngomongnya bukan pakai bahasa Indonesia kan, ngomong aja kita pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya udah sadar gitu akan perbedaan ini gitu. Nah itu pada saat memutuskan untuk menikah, kalian harus ngurus berkas-berkas dan segala macam kan Kak? Itu rumit nggak sih mengurus
berkas pernikahan dengan kalian beda kewarganegaraan gitu. Sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena waktu pas aku ke India itu hal yang pertama aku lakuin tuh kan aku kayak daftar diri, kayak melapor diri di KBRI yang ada di New Delhi. Nah dari situ terus aku baru nanya nih ke staff yang ada di KBRI kalau mau menikah itu syarat-syaratnya apa aja supaya bisa kayak terdaftar di negara Indianya gitu kan. Terus staff di KBRI itu kayak kasih tahu kayak mulai dari fotokopi kartu keluarga, terus kayak sebenarnya sama aja kayak kita mau nikah di sini. Dokumennya dikasih tahu tuh syarat-syaratnya. Iya, kayak misalnya status lajang ya, kayak status lajang dari RT RW setempat, terus kayak status lajang dari orang tua, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi yang sebenarnya hampir mirip sih. Oke, jadi mungkin dokumen-dokumennya sama aja, cuman mungkin perbedaannya karena kita harus tahu dulu syarat-syaratnya. Gitu, dan pastinya mungkin kan ditranslate harus di bahasa Inggris kan gitu. Oke, jadi biar nggak ribet tuh emang harus prepare-nya lebih banyak ya. Nah, terus tadi kakak bilang Kak Vin ini orang yang straight to the point, iya kan? Nah, terus setelah menikah tuh ada perbedaan nggak sih sikapnya gitu? Sikapnya ya? Atau masih tetap straight to the point aja? Masih sama. Justru aku lumayan surprise sih biasanya. Ini kan cuma mitos ya, maksud aku tidak menganggap ini semua orang sama. Tapi yang aku tahu dan aku suka dengar dari orang itu rata-rata tuh laki-laki atau perempuan sih. Maksudnya kita nggak kayak ngefokusin laki-laki doang ya. Misalnya even laki-laki atau perempuan itu abis nikah tuh suka beda. Iya kan? Benar. Karena kan mungkin baru ketahuan aslinya. Ya aslinya tuh kan ketahuan mungkin setelah menikah. Mungkin kan sebelum menikah tuh bener-bener dijaga banget. Jaim, terus kasih tahu yang positif yang baik-baiknya aja gitu. Karena kalau si Vin ini malah menurut aku tuh nggak sama sekali. Karena memang dari pas sebelum nikahnya pun memang dia udah ngasih tahu diri dia ya kayak gini gitu. Makanya dia orangnya straight to the point banget kan. Kayak even mau nikahin aku aja tuh bener-bener straight aja gitu. Kayak ini mau nikah atau gimana gitu kan. Jadi ya setelah menikah pun ini even mau 4 tahun aja tuh kayak bener-bener ya sama aja gitu. Jadi nggak ada terlalu perbedaan malah nggak ada sama sekali sih. Menurut aku ya bener-bener sama sih. Malah lebih enak ya. Sebenarnya enak. Makanya event ini masuk 4 tahun tuh aku tuh kayak nggak sadar kalau ini tuh ternyata kita tuh udah pernikahan masuk 4 tahun loh, dan aku kenal kamu udah lebih dari 5 tahun gitu ternyata. Saking karena mungkin dari dulu sampai sekarang tuh sama sih. Ya oke. Jadi tidak ada yang bikin shock atau bikin nggak ada. Down gitu nggak ada. Karena emang dari awal kenal ya udah kayak belak-belakan ini gue gitu kayak gitu sih. Enak ya berarti ya. Iya sebenarnya enak gitu kan, karena ya to be honest ya denger cerita dari orang kan kadang laki-laki suka ada yang berubah terus tiba-tiba yang biasanya gimana sama kita tiba-tiba jadi berubah yang awalnya pacaran manis terus tiba-tiba jadi cuek atau apa. Ini enggak sih, memang dari awal tuh sama aja sih kalau menurut aku. Jadi nggak ada shock dari sisi sikap perubahannya. Nggak ada. Oke. Pindah ke India tuh tahun berapa sih Kak? Tahun 2015 akhir. 2015 akhir. Ya. Selama tinggal di India gimana tuh? Shock nggak sih? Ada culture shock nggak sih? Culture shock gitu ya. Sebenarnya hampir pernah ada pas awal banget kesana. Jadi tuh kan mereka tuh sempet, maksudnya kan mereka juga punya bahasa ibu mereka kan, maksudnya bahasa Hindi gitu kan. Walaupun sebenarnya komunikasinya juga banyak pakai bahasa Inggris. Tapi waktu pas aku kesana sejujurnya aku tuh sempet kayak pusing kepala karena apapun yang mereka omongin aku tuh nggak ngerti. Jadi gimana sih kamu kayak ada di satu tempat, semua orang di sekitar kamu ngomongnya pakai bahasa lain, kamu nggak ngerti dan kamu nggak bisa ngomong. Itu kan kayak bingung kan, kayak terasing di tengah keramaian gitu. Dan tapi itu juga nggak kita salahin juga gitu, nggak aku salahin juga karena ya ibarat kata kita balikin aja kalau misalnya orang luar datang ke Indonesia, terus misalnya itu event itu teman kita, terus kita ngomong pakai Indonesia, ya kan nggak aneh juga gitu kan sebenarnya. Jadi awal tuh sebenarnya itu, terus sebenarnya mungkin kedua tuh lebih ke ini ya hiruk pikuknya dia banget sih. Maksudnya kayak India tuh kan banyak orang, terus yang kayak di mana-mana tuh klakson, itu sih yang kayak bikin honking people gitu ya. Serius deh, itu yang bikin menurut aku tuh yang bikin pusing kepala sih. Jadi yang kayak stres sendiri gitu loh, kayak iya ampun ini orang kok nggak sabaran banget gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi emang di sana lebih padat daripada di Jakarta. Iya, padat. Sebenarnya kalau kayak kemacetan gitu ya agak mirip sama Jakarta. Cuman kalau Jakarta itu kalau aku lihat ya, orang lebih, maksudnya gini, udah tahu gitu loh, emang udah macet ya mau diapain lagi
gitu. Iya, kalau di sana tuh nggak macet, klaksonin terus gitu, nggak berhenti. Oh, oke. Gitu sih. Berarti teruji ya, orang Indonesia lebih sabar. Betul. Makanya mungkin banyak yang mau nikah orang Indonesia ya kan? Karena terkenal sabarnya ya. Bener. Oke, jadi yang bikin culture shock di sana justru adalah perbedaan bahasa, Iya. sama mungkin kebiasaan sehari-harinya. Oke, selebihnya kayak kalau misalkan dari makanan kayak gitu ada Ya nggak sih? makanan pasti ya, tapi kan aku tuh belajar masak juga di sana. Jadi kayak sekarang kan buka YouTube aja resep masakan tuh udah banyak Udah kan. banyak. Makanya jadi kayak aku yang penting ada bahan-bahannya, ya udah masak sendiri aja yang simple-simple. Menyenangkan suami juga ya. Iya, lebih nggak bikin pusing. Oke. Nah, udah gitu nih karena ngalamin kayak perbedaan bahasa, kemudian kebiasaan di sana sampai makanan. Itu bikin perubahan emosi nggak sih? Emosional kakak? Apa kakak di sana sempet kayak ngerasa depres atau mungkin sedih atau mungkin bingung? Iya. Mungkin kalau sedih mungkin ada ya. Sedih itu dalam arti ya, kayak kita kalau jauh kayak dari orang tua. Homesick. Iya, homesick lah bisa Oke. kita bilang. Jadi ya homesick itu ada sih. Cuman so far aku tuh kayak ngerasa ya udah di sana tuh aku mikirnya ya udah aku coba enjoy aja. Jadi kayak mikirnya tiap hari udah deh positif aja, jangan mikir yang negatif. Karena kalau kita mikir negatifnya pasti banyak banget gitu kan istilahnya. Jadi nyibukin aja diri sendiri gitu, kayak ketemu temen, terus ya makanya kan ngejalanin bisnis juga apa segala macam. Jadi biar ada kegiatan yang positif, jadi biar nggak stres lah gitu. Biar nggak pusing banget. Pusing banget ya. Kan kita tuh mengalihkannya dengan cara nyari kesibukan. Iya, kesibukan. Ini positif way ya. Yes. Oke. Terus pertama pindah ke India, ada kejadian yang bikin kakak, oke, enak ya ternyata tinggal di India, atau justru ada kejadiannya pengen pulang ke Indo gitu? Sebenarnya kayaknya kalau India tuh ada kebagusannya. Mungkin kalau kita rajin masak di rumah, tuh irit di sana tuh. Oh ya? Lumayan Lumayan irit. Jadi mungkin lebih ke lebih ke keuangan gitunya kali ya. Jadi di sana tuh lebih irit sih. Mungkin karena penduduknya banyak, jadi mungkin kalau biayanya mahal ya pasti kan juga siapa yang mau beli gitu kan. Mungkin di amuk masa masyarakat di sana gitu kan. Jadi kalau kita rajin masak, kita nggak keluar rumah gitu sih, kalau aku lihat sih lebih irit lah gitu. Terus Kanita nih pindah ke India di akhir 2015. Sedangkan kita semua tahu nih, pada saat itu Kanita program TV, reality show, terus games gitu kan, lagi running semua tuh. Tuh nggak sayang apa kak ninggalin, maksudnya dunia karirmu yang sedang melaju gitu kan pada tahun-tahun itu, dan kamu memutuskan untuk oke, gue ikut deh sama suami gue pindah ke India. Sebenarnya ada pasti ngerasa sedih, cuman aku nggak pernah ngerasa nyesel karena ternyata aku tuh nikahin orang yang tepat gitu loh. Seperti yang tadi aku di awal aja bilang kan, maksudnya dia aja tuh nggak berubah sama sekali gitu. Jadi sebenarnya kayak terbalaskan lah istilahnya gitu. Maksudnya apa yang aku kayak coba korbanin itu tuh ya worth it lah istilahnya. Oke, jadi kamu tidak merasa menyesal karena kamu memilih orang yang tepat. Iya, toh di sana pun kan setidaknya aku masih bisa kayak beraktivitas kan, yang seperti aku tadi bilang kayak bikin YouTube, terus kan apalagi kayak sekarang pun juga seleb-seleb juga banyak yang bikin konten YouTube ujung-ujungnya gitu kan. Jadi menurut aku kayak ternyata ada bagus yang gitu. Ketika aku di sana malah jadi mikir gitu loh, kayaknya seru ya bikin konten YouTube, terus kayak sharing tentang India tuh kayak apa, malah jadi ada positif way-nya juga lah gitu. Jadi bisa lebih berbagi lagi, justru kamu tidak diarahkan sebagai artis, kamu yang mengajar. Iya betul. Kayak punya platform sendiri lah gitu kan. Kedepannya kamu akan for good stay di Indonesia atau gimana tuh kak? India aku belum tahu ya rencananya bakalan seperti apa. Tapi yang jelas sih suami aku kan di sana juga kan kerja di dunia entertainment. Jadi ya aku sih sampai saat ini ya pasti akan support terus. Tapi nggak tahu kedepannya bakal gimana. Tapi yang pasti ya di sini tetap aku kayak punya kaki juga lah istilahnya kan. Makanya aku kayak ada bisnis apa gitu ya supaya nggak terlalu kayak ngilangin banget lah kayak gitu sih.
Oke, tapi suami selalu mendukung tuh? Selalu mendukung. Dengan semua bisnis, YouTube. I mean, orang bikin YouTube tuh nggak gampang loh. Susah banget bikin Ya konten, kan? edit, apa Nyari segala. konten, nyari tema, atau mungkin nyari narasumber, itu kan nggak gampang gitu. Terus kamu ngedit juga sendiri. Iya. Itu makan waktu. Suami tetap ngedukung? Tetap. Karena itu yang penting aku happy, ya udah jalanin aja gitu. Oke. Dari perjalanan kamu kenal sampai sekarang sama Kavin udah mau 5 tahun ya. Iya. Ada tips dan trik nggak sih Kak untuk orang-orang nih yang menjalani kisah asmara dua negara, ya kan? Sebenarnya banyak sih. Aku tuh kadang kan juga kayak aku punya teman-teman online di Instagram gitu kan, banyak banget yang suka nanya kayak, Kak aku lagi pacaran nih sama orang mana gitu ya. Cuman satu sih yang pasti aku pengen sharing ke kalian itu adalah kenali dia lebih dalam lagi, khususnya tuh kayak kenali keluarganya dulu gitu kan. Karena mungkin kalau udah nikah gitu kan kebanyakan tuh rata-rata ya yang perempuannya yang dibawa kan sama pihak lakinya gitu kan. Nah kebanyakan itu jadi orang-orang tuh yang aku sempat denger ya, banyak tuh kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Jadi kenal di online, terus yang kayak aduh dia kayak say I love you minta nikah, terus tiba-tiba pas lagi maksudnya nggak kenal keluarganya gimana, terus pas lagi udah pindah ke negara tersebut malahan ternyata keluarganya tuh nyeremin lah. Terus ada misalnya ya ternyata si suaminya ini tuh aneh juga gitu. Jadi menurut aku sih kayak kenali lebih dalam sih ya. Jadi pokoknya jangan beli kucing dalam karung. Itu paling penting. Oke, berarti memang harus ada keterbukaan dan juga harus komunikasi yang dijaga intensitasnya. Karena sebenarnya kan waktu pas aku sebelum mengatakan yes untuk nikah, jadi papa aku tuh sempet kayak minta keluarganya Vin tuh untuk datang ke Indonesia, dan Vin tuh mengiyakan. Jadi kayak keluarga Vin itu sebelum aku yes untuk bilang oke deh kita nikah, mereka tuh datang kayak minta aku gitu loh, kayak ini aku mau ngelamar ya, maksudnya ini keluarga Vin tuh datang mau ngelamar Nita, nanti tolongnya diizinin, maksudnya tuh kita mungkin one day bakalan maksudnya bawa Nita untuk ke India. Jadi bener-bener yang kayak papahnya sempet, maksudnya papa, mama, adik-adiknya sempet datang, dan begitu pula akunya juga sempet liburan dulu di India. Jadi aku tuh nggak yang langsung say yes kayak oke gue nikah gitu, enggak. Tapi ibaratnya kakak survei dulu nih. Iya betul. Iya nanti gue masih apa gitu. Jadi aku sempet di sana kayak 2 bulan deh. 2 bulan terus aku sampai kayak keluar dari Itbulaga. Itu tuh sebenarnya aku inget banget Itbulaga tuh kontrak sampai Januari. Aku tuh sampai ngepotong tuh di Agustus akhir aku potong, sampai semua orang Antv, orang TV tuh yang kayak kamu yakin kayak mau keluar? Sayang loh, ini tuh orang tuh banyak banget yang mau loh ini, maksudnya tuh di posisimu saat itu. Si aku yang kayak ya udah deh, maksudnya gini loh, maksud aku kalau aku nggak coba dari sekarang, karena ini kan maksudnya untuk jenjang yang lebih lagi kan, kedepannya lagi kan, ya aku sih nggak mau kayak take risk gitu. Jadi ya kalau ibaratnya mah kerjaan mah ntar one day juga bisa datang lagi lah gitu. Tapi kan kalau untuk kayak kehidupan selamanya gini kan nggak akan mungkin datang lagi gitu sih. Jadi itu tuh tipsnya buat my people, kalian harus terbuka sama calon pasangan, harus ngejaga komunikasi, harus tahu juga keluarganya seperti apa. Well, cari tahu dulu semuanya, baru kalian bisa memutuskan akan menikah atau enggak. Iya. Ada artikel berita yang mengatakan bahwa Kanita sama Kavin itu sempat menunda untuk memiliki momongan. Yes. Iya kan? Itu benar nggak? Benar. Artikelnya benar ya? Benar. Valid ya? Valid. Itu bukan hoax. Itu bukan hoax, tapi memang benar ya? Benar. Oke, nah masalah menunda momongan itu kan hal yang sensitif ya Kak? Betul. Gitu. Itu kakak udah ngobrolinnya sebelum menikah atau justru kalian udah menikah duluan baru kalian memutuskan kayak kita nunda momongan dulu deh? Itu gimana sih Kak? Oke. Jadi sebenarnya sebelum nikah tuh kita kan pas lagi prepare buat wedding tuh ya si Vin sama aku tuh ngobrol lah gitu, kayaknya kalau kita udah nikah maksudnya jangan dulu langsung gitu punya anak, karena sebenarnya banyak reasonnya ya. Satu kan juga karena aku kan tinggal di sana nih, ya kamu tuh harus kenal dulu lah negara di sini tuh seperti apa, kotanya gimana. Jangan sampai nanti, karena kan begini loh, kalau kita hamil aja seperti tadi kakak sharing ke aku ya, maksudnya banyak banget kayak baby blues syndrome apa segala macam yang sebenarnya tuh lumayan scary loh gitu kalau misalnya kita, apalagi aku di negara orang yang nggak ada keluarga gitu kan. Jadi ya
sebenarnya banyak hal-hal yang dipikirin gitu untuk sebenarnya untuk kebaikan akunya sih gitu. Nah jadi ya kemarin itu memang sempat kita nunda kurang lebih 3 tahunan dan ya sekarang sih udah di planning lah gitu. Oh berarti sekarang udah mulai melakukan program hamil? Ya gitu. Oke. Jadi mungkin alasannya karena Kavin juga pengen Kanita lebih adaptasi dulu sebenarnya sih karena juga kan pada saat aku nikah tuh si Vin langsung dapet project baru itu kan kebayang ya maksudnya aku ditinggalin syuting tiap hari dengan kondisi kamu juga belum tahu apa-apa gitu kan. Makanya itu jadi bener-bener banyak banget hal-hal yang kita pertimbangi dan akhirnya pas lagi kita diskusi bener juga ya ini memang maksudnya tuh untuk lebih ke diri akunya dan sebenarnya untuk kebaikan dianya juga gitu. Jadi ya pokoknya kita menunda ini bukan semata-mata karena nggak mau punya anak atau apa gitu. Jadi memang bener-bener karena kesiapan mental aku lah buat nanti tinggal di Indianya gitu. Oke, jadi emang Kanita juga ibaratnya punya pertimbangan tersendiri. Tapi kalian berdua sudah mengkomunikasikan itu sebelum menikah. Sebelum menikah. Oke. Nah tadi sempat disinggung udah melakukan program hamil nih, ya kan? Iya. Nah untuk program hamilnya sendiri tuh kakak melakukan pemeriksaan awalnya itu di rumah sakit di Indo kah atau di India? Sebenarnya di India, tapi itu juga program hamil itu sebenarnya lebih ke natural aja sih gitu. Jadi kayak lebih aku atur pola makan aku, terus juga makanan-makanan yang bagus buat dimakan, vitamin-vitaminnya. Jadi aku lebih ke yang natural gitu sih, bukan kayak ke program misalnya program bayi tabung atau apa gitu ya, atau inseminasi atau apapun itu. Jadi belum sampai ke tahap itu. Jadi sebenarnya masih natural. Oke, jadi program hamil yang kakak tempuh berdua nih lebih kayak menjalani pola hidup sehat kayak gitu-gitu betul. ya. Betul, kayak coba olahraga. Biasanya kan karena males olahraga, jadi aku kayak lebih coba olahraga kayak gitu sih. Oke, jadi lebih ngejaga pola hidup sama pola makan yang sehat lagi. Semoga cepat membuahkan hasil ya. Amin kakak dan amin. Kesini kayaknya udah bawa anak ya. Yes, amin. Kita interview lagi, kita ngobrol lagi. Beda lagi kan topik tentang urus anak gitu kan. Boleh. Nah, ini selama masa promil yang kakak jalanin berdua, tuh ada anjuran makanan atau minuman tertentu gak sih dari dokter? Oke, jadi sebenarnya kayak salah satu contoh ya, aku kan sebenarnya lumayan suka kopi. Jadi dokter sih sebenarnya tuh bilang nggak apa-apa kayak minum kopi asal jangan kayak kadang ada orang soalnya addicted banget kalau bisa kayak satu hari bisa. Iya, 5 kafeinnya tuh berlebih banget. Jadi kalau aku sih sebenarnya satu hari yang penting sekali aja gitu. Dan dokter bilang tuh sebenarnya nggak apa-apa. Terus yang pasti olahraga itu harus. Terus sebenarnya pola tidur sih kayak sebenarnya apapun yang dokter bilang tuh lebih ke lifestyle. Kalau pas aku kayak denger tuh kayak gila ya ini sebenarnya tuh ngenaknya tuh ke lifestyle sih kayak aku tuh kayak tau nggak kayak di JW sama dokter kayak dibilang kan kayak nggak boleh tidur malam-malam, tidur kayak maksimal tuh jam 11 deh. Aduh tuh masih ngedit konten. Ya ampun itu aku baru lagi ngapain gitu kan istilahnya tuh, apalagi ya sebenarnya ini bukan paradigma aku ya, cuma maksud aku apalagi orang-orang kreatif menurut aku tuh banyak ide-ide yang muncul tuh di malam hari. Iya benar. Aku tidak menampik itu, tapi ya betul. Kan? Maksudnya itu aku juga nggak ngomong itu benar, tapi kayak kebanyakan tuh orang-orang begitu. Kayak ide tuh nggak tahu tiba-tiba muncul tuh di malam-malam. Kalau siang-siang tuh kayaknya gelap. Pusing gitu. Makanya itu jadi ya itulah banyak itu dokter tuh kasih tau pokoknya dari pola makan, terus ya kayak salad harus banyakin makan sayur-sayuran, terus juga lebih ke tidur, terus olahraga. Terus ya paling dokter juga kasih kayak vitamin supaya kayak apa ya mungkin lebih subur kayak gitu sih. Nah kalau misalkan Kanita sama Kavin tadi sebelum sekarang melaksanakan program hamil gitu kan, menjalani lifestyle atau gaya hidup yang lebih sehat, pada saat kalian menunda momongan itu kalian komunikasikan nggak sih ke pihak keluarga? Yes. Keputusan kalian berdua. Iya. Karena itu kenapa ya? Kalian merasa harus mengkomunikasikan itu ke keluarga? Sebenarnya bukan harus, tapi mereka nanya.
Karena itu pasti akan jadi pertanyaan. Iya. Gitu, Jadi kan? yang lucunya tuh kalau keluarga Vin tuh kayak fine banget dengan keputusan kita, tapi kalau kayak keluarga aku tuh malah yang kayak kenapa kamu nunda gitu, yang malahan tuh jadi takut sebenarnya, kayak yang kamu tuh ya Tuhan tuh udah kasih rezeki kayak bentukan, maksudnya untuk anak apa segala harusnya itu tidak boleh dilarang-larang, maksudnya tidak boleh ditunda-tunda, ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang aku lihat tuh lebih ke ininya sih, lebih ke orang tua aku sih, kayak mereka tuh kayaknya kurang setuju aku kayak menunda gitu. Tapi setelah kalian mengkomunikasikan hal itu ke keluarga, kalian ngerasa lebih nyaman menjalani itu semua atau malah jadi beban? Malah jadi nyaman. Ya, karena kalau buat aku daripada aku bohong-bohong sama mereka tuh malah jadi beban ke aku, beban ke mereka juga. Kalau dengan ini tuh aku malah yang kayak ya udah Lami, kita doain aja ya. Kayak sekarang kan aku udah mulai planning nih, doain ya supaya lebih lancar, cepet-cepet dikasih. Jadi kan sama-sama enak nih kan gitu untuk komunikasinya, kayak gitu sih. Oke, jadi intinya balik lagi, kalian mau melakukan apapun, komunikasikan itu, dan pernikahan itu nggak hanya dua pasangan, tapi dua keluarga juga. Iya benar. Nah, Kanita, harapannya nih ke depannya, dan juga mungkin bisa ngasih sedikit saran atau tips untuk para wed married people di luar sana yang mungkin saat ini juga menunda kehamilan dengan pasangan. Saran dari kakak atau tips nih? Tipsnya, oke. Buat kalian semua, kalau emang yang maksudnya menunda kehamilan ya nggak masalah, tapi yang pasti ya cari ketika nundanya itu harus cari caranya supaya yang aman. Karena aku dengar juga sih, karena aku tidak mengikuti metode ini, tapi aku sempat dengar kalau kita kayak minum pil KB atau apa tuh kayak peranakan jadi kering atau apa segala macam gitu. Jadi maksud aku ketika kalian memang benar menunda, kalau bisa tuh bener-bener di search dulu kayak pil atau obat apa yang kalian ambil tuh apakah memang bener-bener aman atau memang maksudnya oke untuk tubuh kita. Jadi selama menunda pun kalian tuh bukannya hanya yaudah nunda aja, tapi kalian juga menambah wawasan. Betul. Ya, mempersiapkan mental juga gitu kan. Dan yang pastinya kalau emang yang mau menunda ya harus dari kedua belah pihaknya harus memang sama-sama setuju. Jangan cuman maksudnya pihak ceweknya aja atau pihak suaminya aja yang memang maksudnya mau melakukan hal itu gitu. Jadi harus sama-sama dikomunikasikan dan harus benar-benar ya satu suara lah gitu, karena ini kan sebenarnya menyangkut dua orang yang beda pola pikir juga kan sebenarnya. Ya apalagi kakak beda keluarga, beda negara juga, beda budaya juga gitu kan. Oke, semoga Kanita sama Kavin tetap jadi pasangan yang sweet. Salah satu couple goals juga, ya kan, bagi banyak orang. Semoga program hamilnya segera membuahkan hasil. Ini pasti lucu banget sih anaknya. Perpaduan Indonesia, Chinese dan India. Iya kan, itu pasti akan lucu banget. Semoga terus sehat. Salam untuk Kavin. Siap. Dan thank you untuk wed married people yang udah ngedengerin obrolan kita. Mau tahu banyak tentang dunia pernikahan, dari mulai mempersiapkan pernikahan sampai kalian sudah menikah hingga nanti kalian menuju ke kehamilan sampai parenting, dengerin terus hanya di Wedding Market Podcast. See you. Bye. Wedding life, wedding tips, wedding story. Listen all in our podcast and prepare yourself as bride to be.